Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yuneri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Saat ini saya sedang berada di Bali Zoo bersama dengan PR Bali Zoo, Mbak Emma. Mari kita sapa. Om Swastiastu Mbak Emma. Swastiastu Mbak Dewi. Terima kasih sudah datang ke Bali Zoo. Iya, luar biasa. Bisa dibuka? Oh iya, biar lebih jelas ya. Iya. Biar kelihatan loh cantiknya. Terima kasih. Mbak Emma gimana? Sehat-sehat ya? Sehat selalu. Sehat selalu. Jadi Mbak Emma di pandemi ini ya, kurang lebih sejak Maret tahun lalu ya, udah lewat tahun. Jadi kita ada dilanda pandemi yang tidak disangka ya, dan kayaknya bukan harapan semua orang. Iya, betul. Jadi bagaimana kondisi Bali Zoo di tengah pandemi ini? Kalau untuk Bali Zoo sendiri, kita tahun kemarin di Maret, 19 Maret kita sempat tutup. Yeah. Kurang lebih 3,5 bulan. Dan kita mulai lagi buka beroperasional kembali tanggal 11 Juli 2020 setelah kita mengantongi sertifikat aman dari pemerintah. Nah, baru kita buka kembali. Jadi selama pandemi kemarin, di saat Bali Zoo tutup, satwa-satwa yang ada di zoo ini semuanya tetap dalam keadaan aman dan sehat. Jadi beberapa tim kami yang ada di konservasi tetap bekerja. Walaupun kita tutup, jadi satwa-satwa ini kan tetap harus dikasih makan, tetap dijaga, pengecekan keselamatan dan segalanya. Seperti itu. Jadi tim kami yang dari tim kesehatan juga tetap menjaga untuk satwanya. Untuk satwanya sendiri jadi tetap terjaga. Dan memang kita mulai beroperasi lagi untuk bulan Juli itu, tapi dengan menerapkan protokol keamanan, yaitu semua pengunjung wajib menggunakan masker, dan juga beberapa transaksi kita juga lebih menyarankan untuk online, jadi meminimalisir ada kontak begitu dengan karyawan kita. Dan juga di beberapa tempat, khususnya di zoo sendiri, kita juga menyediakan beberapa audio-audio, yaitu untuk mengingatkan para pengunjung kita bahwa untuk tetap menjaga jarak dan juga memakai masker. Jadi untuk berkunjung kembali ke Bali Zoo tetap dalam keadaan aman, nyaman, jadi tetap menyenangkan untuk pengunjung. Ya, seperti luar itu. biasa, artinya di Bali Zoo ini memang sudah menerapkan protokol kesehatan ya, Iya, Mbak tentu ya? saja ya. Kalau untuk saat ini bagaimana pengunjungnya? Sudah ada mulai pergerakan atau justru bahkan turun lagi? Tentu saja dibandingkan dengan sebelum pandemi ya Mbak ya, kalau untuk di Bali Zoo sendiri, memang kalau untuk pengunjung kita didominasi oleh turis asing sebenarnya. Semenjak pandemi, karena turis asing tidak ada yang masuk ke Bali, jadi otomatis kita mengalami penurunan kunjungan. Yang memang di saat kita buka kembali ini, jadi memang kita khususnya untuk masyarakat Bali saja. Dan di bulan Desember kemarin mulai ada kenaikan sedikit karena domestik mulai masuk kan Mbak. Nah, tapi setelah Januari tahun 2021, jadi para domestik ini sudah pada balik ke tempat beberapa Jakarta, Surabaya, dan wilayah lainnya. Jadi memang kembali lagi ada penurunan pengunjung. Yang awalnya sebelum pandemi kita bisa di 3.000 per hari. 3.000 pengunjung 3.000 pengunjung per hari. Luar biasa. Setelah pandemi kita kurang lebih 300, jauh sekali memang penurunannya, 300 pengunjung per hari. Dan setelah ada pemberlakuan kembali PPKM, semakin turun ya. Terasa sekali memang penurunan pengunjungnya seperti itu ya. Sedih ya dengarnya ya. Aduh. Iya, benar. Kalau Karena dulu sampai 3.000 iya, ya. karena seharusnya di bulan Januari ini memang masih dalam peak season. Jadi biasanya tamu tuh masih cukup masih banyak yang datang ke Bali ya. Masih suasana tahun baru ya, Iya, masih betul holiday sekali, ya. Nah, Mbak Emma, untuk pengunjung ini kan ada penurunan, tentunya ada strategi khusus ya untuk tetap bisa survive melewati pandemi ini. Apa yang dilakukan Bali Zoo? Mbak Dewi, kalau untuk di Bali Zoo sendiri, kita semenjak buka kembali di awal Juli kemarin, Bali Zoo terus berusaha untuk memberikan promo-promo. Dan juga salah satunya yang ada di belakang kita ini adalah area barunya Bali Zoo, namanya Savana. Jadi satwa-satwa yang ada di Savana ini adalah satwa-satwa Afrika yang didatangkan langsung dari Afrika. Jadi kita tetap memberikan seperti benefit untuk masyarakat lokal. Jadi dengan datang ke Bali Zoo, khususnya di selama pandemi ini kita mengadakan promo yang luar biasa. Kita hampir memberikan promo 50% Mbak, dari tiket masuk. Jadi tiket masuknya lebih murah, tapi benefit yang didapatkan oleh pengunjung malah makin banyak. Iya, jadi pengunjung Bali atau masyarakat lokal Bali tetap bisa
dengan harga murah tetap bisa berkunjung ke Bali Zoo seperti itu. Gitu. Artinya ada justru di tengah pandemi ini ya melaunching Savana Bali. Iya, jadi kita iya betul kan? Betul. Jadi kita tetap memberikan yang terbaik. Kita tetap ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Bali dan pengunjung lainnya seperti itu. Iya. Kalau untuk satwanya bagaimana? Artinya kan ini pemasukan tentu menurun ya karena pengunjung menurun. Betul. Bagaimana dengan makanan mereka? Apakah dikurangi atau bagaimana? Dapat saya katakan kalau untuk pakan satwa dan sebagainya di Bali Zoo sendiri kita ada 450 satwa jumlahnya. Ada sekitar 450 satwa dengan spesies kurang lebih ada 70. Selama pandemi hingga saat ini dapat kami pastikan memang tidak ada pengurangan jumlah pakan. Yang ada adalah kita mengganti jenis pakannya, tapi tetap juga dengan memikirkan, jadi nilai gizinya tetap sama, Mbak. Betul. Jadi kalau untuk pakan satwa sendiri, kita kurang lebih sehari bisa 2-3 ton untuk seluruh satwanya, jadi semuanya masih tercover sih, Mbak. Masih tercover. Ya artinya tidak mengurangi ya, tapi mengganti ya. Iya, betul sekali. Karena memang kalau untuk di Bali Zoo sendiri, prioritas satwa, animal welfare itu nomor 1. Jadi kesejahteraan satwanya nomor 1. Jadi sebisa mungkin kita memberikan yang terbaik untuk satwa-satwa ini. Iya. Kalau untuk karyawannya bagaimana Mbak Emma? Ada pengurangan atau dirumahkan atau sama seperti Iya, tentu saja kalau untuk di Bali Zoo sendiri pada saat kita tutup kemarin yang bekerja tentu saja cuma tim-tim yang ada di konservasi yang merawat satwa. Selebihnya kita bekerja dari rumah seperti itu. Kalau untuk pengurangan sih belum ada, tapi memang ada pembagian jadwal kerja jadinya. Iya. Jadi yang biasanya full 1 minggu sekarang dikurangi porsi kerjanya karena kita juga melihat karena tamu kan tidak banyak yang datang, jadi kita memaksimalkan jumlah manpower dengan ininya biar tetap jalan juga sih ya karyawannya. Di situasi seperti ini ada rencana dari Bali Zoo untuk pengembangan lagi nggak? Kalau untuk saat ini kita memang fokus untuk segera melengkapi satwa-satwa yang ada di savana ini karena ini belum semuanya datang. Jadi masih akan ada beberapa satwa lagi seperti jerapah, rhino, flamingo nanti akan ada di savana ini untuk melengkapi savana ini. Jadi nanti masyarakat Bali yang mau datang ke Bali Zoo ini nggak akan bosen karena ada sesuatu yang baru lagi seperti itu. Artinya terus mengembangkan, berinovasi. Iya, betul. Artinya memang pandemi ini juga banyak ya sebenarnya mengajarkan kita untuk lebih inovasi. Lebih inovasi. Ya, Mbak Emma, jadi kan ini di savana sendiri binatangnya kan dari Afrika ya, dari luar negeri. Iya. Itu ada kendala mungkin atau bagaimana di situasi seperti ini? Oh iya, tentu saja, karena kan penerbangan kita kan ditutup kan, Mbak. Seharusnya area ini, savana ini sebenarnya sudah kita launching di bulan Juli. Iya, tapi karena pandemi hingga saat ini sebenarnya untuk bangunan dan sebagainya kita sudah 100%. Cuman kita tinggal menunggu satwa-satwanya aja gitu. Jadi memang ada beberapa kendala. Gitu. Ya, ada beberapa kendala. Iya, tapi tetap ya akan datang sih. Ya. Nah saat ini wahananya kan makin banyak ya, maksudnya ada inovasi-inovasi terus di Bali Zoo ini. Kemudian yang dilakukan Bali Zoo untuk tetap menarik perhatian masyarakat ya dengan adanya savana ini, kemudian wahana yang lain, kemudian yang dilakukan lagi promosi yang dilakukan itu via apa aja? Kalau kita sih memang di Bali Zoo sendiri kita sangat mengikuti tren ya yang ada di Bali ataupun di manapun. Jadi yang sangat menarik di Bali Zoo ini karena memang kita harga tiketnya sangat terjangkau, sangat affordable sekali ya. Kita ada harga weekend sama weekday. Ya, kalau weekdays biasanya kita 75 untuk dewasa, anaknya 55. Sedangkan kalau weekend kita 95 dewasa, anaknya 75. Dan yang sangat menarik lagi kita ada promo pelajar. Jadi cukup bayar 100.000 aja dan menunjukkan ID pelajarnya, jadi sudah bisa untuk berdua. Untuk mahasiswa, untuk anak SMA, untuk pelajar sih, untuk adik pelajar. Luar biasa banget ya Bali Zoo memberikan. Jadi kita ingin menjangkau semua aspek kalangan ya, semua kalangan gitu, biar tetap bisa luar masuk. Biasa. Tapi dengan memberikan diskon, kemudian support yang demikian tidak mengurangi servis yang didapatkan. Iya betul sekali ya. Kualitas servis itu tetap ya, tetap walaupun kita memang harganya miring sekali saat ini, tapi servis quality tetap kita memberikan yang terbaik. Luar biasa ya manajemennya. Mbak Emma, saat ini kita masih ada di masa ya PSBB ya. Iya betul. Jadi ada harapan kepada pemerintah seperti apa? Kalau dari kami di Bali Zoo sendiri sih kami ingin biar
PSBB ini segera berakhir, terus vaksin bisa segera terdistribusi. Jadi para pengunjung yang ingin rekreasi atau ingin ke Bali Zoo ini bisa cepat datang nih orang-orang dengan perasaan yang nyaman, aman, seperti itu sih Mbak dari kita. Ya Mbak Emma, mungkin bisa ditekankan lagi bagaimana Bali Zoo ini sudah menerapkan protokol kesehatan. Mungkin banyak masyarakat yang worry gitu ya untuk datang ke Bali Zoo gitu ya. Iya, buat para pengunjung yang ingin datang, khususnya ke Bali Zoo, kami di Bali Zoo memang sangat memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Mulai dari kita menyiapkan ada banyak sekali tempat untuk mencuci tangan, juga selalu mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker, dan juga di beberapa tempat selalu mengingatkan entah itu dari karyawan, entah itu dari audio untuk selalu menjaga jarak dan tetap rajin mencuci tangan, seperti itu sih. Ya. Luar biasa banget ya, Bali Zoo ini memang sudah Sudah siap, ya, penerapan sangat siap. Ya. Nah untuk keliling tuh kan biasanya ada bis ya, ada bis yang menjemput. Itu bagaimana di sana juga ada pembersihan juga? Kalau untuk di Bali Zoo sendiri, memang di beberapa area atau titik yang memang banyak akan ada pengunjung, misalkan di bus atau tempat show seperti itu, memang sebelum ada pengunjung, pergantian pengunjung, jadi kami selalu akan menyemprotkan disinfektan di sana. Nah, akan mengelap, akan menyemprotkan disinfektan. Sama juga seperti tempat-tempat publik seperti resto, toilet dan sebagainya. Jadi kami benar-benar menjaga kesehatannya sehingga para pengunjung yang akan duduk ataupun naik bus nanti tetap merasa aman. Seperti itu sih. Mbak Emma, mungkin terakhir ya, jadi di situasi seperti ini banyak juga rekan-rekan kita yang menjalankan bisnis ya, yang ada di dunia bisnis ini mungkin down gitu ya. Tapi Mbak Emma sendiri ya dari penyampaiannya itu sangat luar biasa, semangat keluarga besar Bali Zoo juga tetap berinovasi gitu. Mungkin bisa disampaikan motivasi kepada teman-teman juga yang ada di dunia bisnis. Mungkin untuk teman-teman yang sama seperti Bali Zoo di dalam bidang bisnis seperti ini, mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini adalah kita harus tetap semangat, tetap berinovasi, kita harus mengikuti tren, jangan menyerah, dan juga kita harus optimis. Jadi lambat laun pasti situasinya akan terkendali kembali kan. Jadi kita harus semangat untuk menghadapi situasi ini. Iya, luar biasa Mbak Emma. Terima kasih banyak informasinya. Mbak Dewi. Sehat-sehat ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Bersama Dewi. Tim, dari keluarga besar Bali Zoo. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Mbak Emma Chandra, PR dari Bali Zoo. Sekian bisnis Bali News kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Neri. Sampai jumpa. Tetap dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.